Di La Roma, Lalang Rondor Malesu, yang merupakan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada ajaran-ajaran leluhur atau ajaran-ajaran yang merupakan kearifan lokal Minahasa yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi, dari satu generasi ke generasi kemudian. Dan banyak sekali sebetulnya ajaran-ajaran yang leluhur sudah sampaikan kepada komunitas kami, yang kemudian kami rumuskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan ajaran para leluhur itu kami sebut sususuyan. Dan sususuyan ini dibagi menjadi dua, yaitu Sio Sisinau atau 9 nasihat, dan Sio Poso atau 9 larangan. Siri Wangko Tabea, salam rahayu. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan Sisinau yang terakhir, yaitu Maknu Inulit atau bicara yang benar atau bicara yang tepat atau jujur. Maknu Inulit dimaknai sebagai bicaralah yang jujur dan tepat. Pada episode ini, episode yang ke-9, saya akan menguraikan Sisinau terakhir dari sususuyan. Nah, seperti yang saya jelaskan pada episode-episode sebelumnya, bahwa sususuyan yang telah dirumuskan oleh Lalang Rondor Malesu itu terbagi menjadi dua, yaitu Sisinau yang berjumlah 9 dan Poso juga yang berjumlah 9. Jadi episode ini adalah episode terakhir kita membahas poin yang ada di Sisinau, yaitu poin yang ke-9. Maknu Inulit atau bicara jujur dan tepat adalah ajaran para leluhur yang hampir setiap waktu diulang-ulang disampaikan kepada anggota keluarga, kepada anak-anak keturunan mereka. Tentu kita sebagai manusia di mana saja, mengharapkan agar semua orang berkata jujur kepada kita, berkata yang benar dan berkata yang tepat kepada kita. Kita tentu tidak mau orang tidak menyampaikan kebenaran. Kita tidak mau orang mendustai kita atau berbohong kepada kita, atau bahkan menipu kita dengan kata-kata. Nah, di Minahasa tidak ada tempat bagi kotowo atau orang yang suka berdusta. Tetapi orang yang suka berkata benar itu dihargai. Makanya di Minahasa ada orang yang disebut atau diberikan nama Rondonu. Kata Rondonu itu sebetulnya dua ya, terdiri dari dua kata, yaitu rondor dan nu. Rondor berarti lurus atau benar, sedangkan nu berarti perkataan. Jadi orang yang diberikan nama Rondonu sebetulnya merupakan bentuk penghargaan kepada orang yang senantiasa berkata jujur dan tidak berdusta ya di masyarakat. Leluhur selalu menyampaikan itu. Jadi Maknu Inulit atau berkata yang benar. Ada orang yang keranjingan berbohong karena mereka menganggap bahwa berbohong itu adalah hal yang biasa, atau berbohong itu ya semua orang juga melakukannya, sehingga
keranjingan melakukan perbuatan yang demikian. Sehingga sebetulnya akibatnya kalau kita perhatikan ada akibat langsung yang bisa kita dapat. Walaupun ini dianggap sebagai hal yang biasa. Misalnya ketika suatu saat karena kita sudah keranjingan berbohong atau berdusta, ketika suatu saat kita melakukan atau memperkatakan yang benar, mungkin di saat itulah orang tidak percaya lagi dengan kita. Orang tidak lagi memegang perkataan kita karena di waktu-waktu sebelumnya kita sudah banyak berbohong. Itulah sebabnya hal ini sangat cocok dengan ungkapan yang selalu disampaikan kepada orang Minahasa bahwa Raica laus lemala satinenang amarisa. Raica laus lemala satinenang amarisa maksudnya tidak langsung pedas bila terkena cabai. Jadi tidak langsung kita rasakan rasa pedas itu bila kita terkena percikan cabai seperti itu. Akibat yang kita lakukan termasuk perbuatan yang suka berbohong itu tidak langsung kita rasakan. Tapi pasti suatu saat kita akan menerimanya. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita tentu tidak mau dibohongi 3-5 kali ya. Ada yang cukup sekali dia sudah tidak mau dibohongi pada kali yang kedua. Ada mungkin yang memberikan kesempatan sampai 3 kali. Tapi mereka tidak mau tentu dibohongi secara terus-menerus. Leluhur juga sering menyampaikan supaya kita tidak sembarang bicara. Kita tidak sembarang mengungkapkan sesuatu yang belum tentu benar. Nah, itu tergambar dalam ungkapan sya'am ma'waba. Sya'am kawaba-waba, sya'am katutu, sya'am kanunu. Nah, itu kalau dimaknai itu sebetulnya jangan sembarang bicara. Jangan belum jelas informasinya, belum dicek kebenarannya, kita sudah menyampaikan informasi kepada orang. Nah, ini bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk lagi ke depan. Nah, kalau hari ini disebut sebagai informasi yang tidak benar atau hoax. Nah, leluhur sudah sejak lama sudah mengingatkan supaya kita tidak sembarang menyampaikan berita atau informasi. Sya'am kanuwunu, sya'am katutu. Dalam kehidupan sehari-hari orang Minahasa, leluhur juga selalu mengatakan bahwa mangun unuwu, mangun un sisiwo. Jadi dari perkataan kita, dari apa yang kita ucapkan dengan mulut, bisa ternilai atau bisa kita lihat sebetulnya kelakuan orang itu seperti apa. Jadi perbuatannya bisa dinilai dari apa yang diucapkan. Mangun unuwu, mangun un sisiwo. Artinya bagus perkataan, maka baguslah juga perbuatan. Itu sebetulnya rentetan ya, ungkapan-ungkapan yang selalu leluhur sampaikan. Ada orang yang kemudian suatu hari memberikan alasan bahwa dia salah karena selama ini dia tidak tahu atau tidak pernah diingatkan atau tidak pernah diberikan warning atau tidak diberikan penjelasan-penjelasan awal sehingga wajar kalau dia berbuat salah. Leluhur bilang, tinuruan lalanko tumimu bereberenan. Endonokan towemu sarua pak lampangan. Artinya sudah ditunjukkan jalan yang bisa kita lihat dengan mata. Jadi kita berdusta kalau kita mengambil 2 jalan. Kan leluhur sudah menjelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini yang lalang rondor, ini yang lalang engkol.
Jadi kemudian kalau kita masih mengambil dua jalan atau masih ragu-ragu atau bahkan memilih yang salah, itu kita sudah berdusta. Berdusta dalam tradisi Minahasa itu, baik yang ringan maupun yang berat, tentu memiliki akibat. Bisa kita dikucilkan di masyarakat, tidak diberikan tanggung jawab, bisa saja kita tidak dipercaya lagi. Tetapi kalau kita memiliki kebohongan yang besar, yang bisa dianggap sebagai pengkhianatan, dalam tradisi Minahasa itu bisa berakibat fatal. Dulu di zaman dulu ya, di masa lampau, orang yang berkhianat itu akan dihukum dengan cara dicincang atau totoken. Nah, tentu hal ini tidak kita lakukan lagi hari ini, tapi bisa kita dapat gambaran bahwa berdusta atau berbohong itu adalah masalah yang sangat serius bagi orang Minahasa. Apalagi kalau sudah pada pengkhianatan. Berbohong, berdusta, kemudian mencelakakan banyak orang, komunitas, atau masyarakat. Ada cerita yang bagus yang saya dapat terkait leluhur yang bernama Supit Sahiri. Nah, pada suatu ketika ada seorang leluhur yang lain yang usianya sudah lanjut, namanya Rumondor. Nah, Rumondor artinya orang yang meluruskan atau orang yang mengusahakan kebenaran. Rumondor ini sudah tua dan dia memiliki istri yang masih muda. Dan karena dia tahu bahwa dia orang lelaki yang sudah tua dan tidak bisa lagi melaksanakan tanggung jawabnya, makanya dia ingin membebaskan istrinya itu supaya bisa menikah lagi dan menikmati hidup. Nah, dia utarakan maksud itu kepada tua-tua atau pemimpin-pemimpin negeri di zaman waktu itu. Dia menyampaikan itu supaya leluhur yang bernama Supit Sahiri atau Supit yang menjadi saksi itu yang mengatur semua itu supaya boleh terjadi. Jadi maksud dari leluhur Rumondor adalah supaya istri mudanya ini yang masih terlalu muda ini bisa menikmati hidup, tidak terjebak dalam pernikahan yang menyengsarakan. Makanya dia mengambil kebijakan supaya Apo atau Opo Supit Sahiri ini yang mengaturnya. Dan tentu harus dilakukan secara adat. Dia harus membayar biaya hidup, dia harus menyerahkan beberapa harta benda untuk istri muda yang akan dia ceraikan. Dan tentu tidak mendapatkan penolakan dari warga, termasuk keluarga dari istri mudanya dan pemimpin-pemimpin lain. Dan yang menarik adalah ketika Opo Supit Sahiri ini memulai pidatonya dalam acara adat itu dengan berkata bahwa leluhur telah mengajarkan supaya tidak ada dusta dan tidak ada kebohongan. Saya akan baca kutipannya seperti ini. Nah, ini menarik karena saya dapat dari satu buku yang ditulis oleh H.B. Palar dan L.A. Anes. Ini bukunya. Di halaman 294 ada kutipan yang berbunyi begini. Setelah itu berdirilah Supit lalu berkata, "Rekan dan saudara-saudaraku, kata-kata yang disampaikan dan diturunkan secara lisan sejak nenek moyang kita mengatakan, sejak sekarang dan seterusnya di antara kamu, janganlah ada kata-kata terselubung. Artinya senantiasa memelihara kebenaran, luhur tanpa kepalsuan. Kata-kata itu hendaknya senantiasa menjiwai kita pemimpin-pemimpin, terutama perbuatan kita. Oleh sebab itu, saya menerima kata-kata Anda untuk memisahkan istri Anda demi memberikan kesempatan padanya mencari kebahagiaan menurut kehendaknya,
karena Anda tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena umur Anda sudah lanjut. Kutipan dari dialog ini menggambarkan suatu peristiwa di mana upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan adat yang sangat penting selalu dimunculkan ajaran atau nu para leluhur, termasuk soal maknu inulit atau berkata jujur dan tepat. Di sini sebetulnya Apok Supit Sahiri ini mau mengingatkan semua yang hadir dalam acara itu, lebih khusus kepada leluhur yang bernama Rumondor, supaya mengatakan yang benar tanpa kepalsuan dan tanpa kebohongan. Kata-kata yang dikutip oleh Apok Sahiri ini, peristiwa ini terjadi kira-kira abad ke-19. Sebetulnya apa yang disampaikan ini adalah kutipan dari yang diucapkan oleh leluhur jauh sebelum mereka. Ini nyata dan bukti bahwa leluhur selalu mengingatkan supaya kita berbicara jujur dan tepat. Maknu inulit, raica kotowo, raica kanunu, raica katuutu. Jadi kita tidak berbohong, tidak sembarang bicara, dan tidak sembarang berbuat sesuatu yang tidak benar. Diharapkan apa yang saya uraikan ini terkait Sisinowan atau Sisinau yang ke-9, yang terakhir dari sususuyan maksud saya, sususuyan ini kita mengerti semua secara lengkap. Walaupun sebetulnya ajaran tentang berbuat jujur dan berkata benar ini sebetulnya universal. Hampir semua agama, hampir semua komunitas yang ada di dunia ini juga mengajarkan hal yang sama. Tapi mudah-mudahan lewat uraian yang saya sampaikan akan menambah wawasan kita, terutama terkait dengan ajaran para leluhur Minahasa, di mana kejujuran itu sangat dijaga, dihargai, rondor nuwu atau perkataan yang benar. Dan perbuatan yang benar yang ada di lalang rondor itu senantiasa dianjurkan untuk dilakukan, disampaikan dari zaman leluhur yang sudah jauh hingga hari ini masih terdengar dari mulut kakek nenek kita, tetek dan nenek, bahkan dari orang tua kita. Semoga itu dimengerti, dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kita berbuat, dalam kita menjalani kehidupan di mana saja. Sebagai orang Minahasa, lebih khusus sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di organisasi Lalang Rondor Malesung atau Laroma. Terima kasih, maka sama Pakatuan Wopa Kalawiren Citaimbaya. Rahayu.